apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Buka saja, kalau memang ada sebutkan, nanti tinggal buat klasternya eksekutif. Nah, Anda harus juga proaktif pergi ke BKN misalnya atau BSN ya, yang bidang pegawai-pegawai negeri nih misalnya, aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan seterusnya, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas, dan banyak lagi. Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Tapi kemudian memang ada pejabat daerah, ada pensiunan, ada profesional lainnya, pengusaha pabrikan, ibu rumah tangga, dokter, kemarin wartawan, ada notaris, segala macam itu ada. Itu kami sampaikan ke masing-masing instansi. Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana aja ada semua dilengkap. Jadi kalau angka ini besar, ya. Bisa jadi alirannya dimanfaatkan untuk tujuan khusus seperti pembiayaan pilkada serentak. Ya, pilkada kemarin, besok pilkada, pileg, pilpres kemarin. Udah dekatnya Agustus, udah rame nih berkeliaran. Ya. yang dipotret di PPATK sekian ribu orang itu adalah anggota DPR RI di sini. Lalu kemudian DPRD dan sekretariat Setjen sini dan beberapa sekretariat di DPRD seperti itu. Itu angkanya masif. Lagi dari 1.000 itu yang DPR RI berapa? Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira nggak efektif juga kalaupun MKD dapat data dari DPR RI. Orang sebentar lagi udah bubar kok ini periode ini kan, mau diusut apanya gitu. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuarter 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, saya membaca berita transaksi di awal tahun ini saja sudah mencapai 600 triliun judi online-nya. Ini pasti angka sangat signifikan, spektakuler dan luar biasa. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang. Demikian besarnya transaksi, apa memang judi online ini ada herdernya gitu? Ada backingannya nggak sih? Atau ada indikasi nggak oknum pejabat yang jadi backing judi online? Apa ada indikasi adanya oknum penegak hukum? Ya, siapa saja penegak hukum, ya, nggak pandang warnanya, mau coklat, mau hijau, mau biru, mau abu-abu, ya. Konon kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama, supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Posit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih.
Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Juga termasuk apa ada indikasi yang lain? Seperti yang ditanya tadi oleh Habib Rahman juga menarik. Apakah ada juga anggota legislatif, ya, yudikatif, ya, eksekutif, ya, yang bermain di judi online ini? Saya pikir transparan aja, Pak. Pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi, gimana sih detailnya? Ya, kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin, Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPRD, baik kabupaten kota, provinsi sampai DPR RI. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan, sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, seperti itu. Kan ini antar AKD. Ya kan begitu. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu, Pak. Jadi iya, Saya sikapi, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah kan, Termasuk di PPATK ada nggak tuh, Pak, yang main, Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju Ya, pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif masa juga, sedikit orangnya, cuma 500 orang. kalau yudikatif di KPK. juga. Iya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya Pimpinan. Izin Ketua. Ah, Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur, Oke. sebentar.